A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelan begini Miss World bisa hadir terus. Salamnya harus semangat biar Miss World-nya kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Para mujahid dan mujahidah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemuda-pemudi calon surga yang dirindukan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang mengapa kita harus menolak miswar, jawabannya cuma satu: atas berkah rahmat Allah, didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dalam arti taat kepada Allah. 350 tahun bangsa ini diperjuangkan oleh para ulama-ulama, para mujahid-mujahidah, agar anak bangsa Indonesia ini nanti mereka hidup di dalam aturan di mana aturan itu membuat mereka eksis hanya dekat kepada Allah. Ketika Indonesia merdeka dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan berdasarkan demokrasi. Ketika Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, hari ini diambil dengan gratis oleh demokrasi. Ketika diambil dengan gratis dengan demokrasi, maka maunya apa saja boleh. Laki-laki bisa menikah dengan laki-laki, boleh. Perempuan bisa menikah dengan perempuan, sangat boleh. Karena itu demokrasi. Saya ulangi lagi, dulu saya pernah bilang di majelis ini, akibat demokrasi ini air putih apa kopi? Kopi. Akibat demokrasi ini air putih apa kopi? Kopi. Punya utang? Mau uang? Mau laki-laki ganteng? Mau perempuan cantik? Akui saja ini kopi. Maka voting itu menentukan kopi. Melanggar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Perwakilan yang tidak ada hikmah, perwakilan yang tidak kata wakalah, sehingga orang semua dimensinya kepada hawa nafsu, maka boleh melakukan apa saja di negeri yang berketuhanan yang Maha Esa, negeri yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Maka demokrasi mulai masuk dengan gratis dan cuma-cuma untuk merusak pikiran-pikiran orang-orang yang ada di republik yang taat kepada Allah. Pikiran yang dimana mengantarkan anak bangsa ini agar mereka menjadi teladan, mereka menjadi contoh, mereka menjadi paradigma baru untuk dunia. Tetapi justru hari ini direndahkan dengan konsep Al-Quran, direndahkan dengan konsep-konsep hawa nafsu dan kebodohan yang dibuat oleh saudara demokrasi yang bernama kapitalis, hedonis, dan lain-lain sebagainya. Keturunan-keturunan ini berusaha untuk memangkas pikiran seluruh orang Islam di republik ini
agar kedepannya membesarkan demokrasi, membesarkan kapitalis, membesarkan liberal, dan pada akhirnya orang-orang yang ada di republik ini menjadi demo dan gila, menuntut menjadi orang gila. Karena di luar negeri sana sudah banyak orang yang gila, maka dibawa datang ke Indonesia agar orang Indonesia juga ikut gila. Dan ternyata yang banyak gila di Indonesia adalah orang-orang yang intelektualnya tanpa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Profesor, doktor, master, S1, S2, S3 sampai S-teler, semua gila. Kenapa mereka gila? Karena mereka dalam kehidupan ini hanya short time saja. Hanya melihat waktu yang sesaat saja. Yang penting dia bisa punya mobil mewah. Yang penting dia bisa dipuji di depan layar kaca televisi. Tetapi di hadapan atap-atap Allah, langit itu justru dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Maka apakah tuan-tuan, para mujahid dan mujahidah, maukah tuan-tuan dan mujahid-mujahidah ini dibawa tangisan-tangisan langit dan bumi, di mana rizki Allah berikan kepada bapak ibu justru dipakai untuk menghina Allah dan Rasul dengan ajarannya? Maukah bapak ibu menjadi orang yang akan menjadi berdosa kepada para pejuang bangsa ini, yang mereka meletakkan bangsa ini di atas dasar ketuhanan yang Maha Esa, artinya bangsa yang bertauhid, bangsa yang berakidah, bangsa yang dimana punya Tuhannya satu. Jadi kalau ada orang beragama punya Tuhan lebih dari 3, itu tidak boleh ada di Indonesia. Karena tauhid, maka ada orang lain masuk dengan ala demokrasi, ala kapitalis, aliran-aliran sesat, berusaha untuk mengaburkan pemikiran-pemikiran, sehingga banyak orang Islam di republik ini ketika dia menjadi pejabat, dia menjadi orang yang diamanahkan oleh rakyat menjadi pemimpin, justru tenggelam di dalam kesesatan pemikiran itu, sehingga berani-berani mengantarkan Indonesia ke jurang-jurang kesalahan dan jurang-jurang yang akan membuat. Maka wahai para pemuda dan pemudi, ingat, bangsa Indonesia dititipkan dengan semangat tinta darah, di mana mereka mengatakan pekerjaan belum selesai, belum apa-apa, kami mati muda. Mereka titipkan, bangunlah jiwamu, bangunlah ragamu. Hari ini jiwamu kerontang, kering, tandus, oleh karena pikiranmu sudah mulai tervirus dengan liberal, tervirus dengan kapitalis, bahkan menjadi dedenggotnya demokrasi dalam kehidupan. Sehingga boleh wanita menjual dirinya di depan laki-laki, boleh, dan laki-laki boleh menatap wanita yang telanjang itu, karena ini atas nama hak asasi manusia. Summa na'udzubillahi min zalik. Merendahkan ciptaan Allah, merendahkan kesempurnaan dia menjadi seorang perempuan yang harus menjadi mahalijai yang mengantar rumah tangganya, mengantar dirinya untuk taat kepada Allah, justru merusak citra perempuan yang dikodratkan menjadi orang yang lebih daripada laki-laki. Hari ini jika bangsa Indonesia terus-menerus melakukan pesta yang namanya pesta perzinaan terbuka, zina besar-besar dengan label miswak, di mana aturan-aturan itu disepakati agar diberi izin, maka wahai para pemudi, wahai para perempuan-perempuan, kamu adalah puan-puan yang dirindukan oleh Allah, kamu adalah puan-puan yang dirindukan Rasulullah di akhir zaman, agar kamu bisa merawat negeri ini dengan puan-puan di mana kamu meletakkan perempuan di atas segala derajat karena cinta kepada Allah dan Rasul. Apalagi di bangsamu yang mayoritas muslim justru direndahkan. Kalau ada miswar yang dibuka nanti bulan September itu, saya berkali-kali mengatakan kepada wahai saudara muslimah, kasihan deh lo, kalian baru belajar telanjang, kami sudah pengalaman.
Kami orang Irian sudah pengalaman, tapi ketika 6 juta jilbab masuk kepada perempuan yang baru mengenal Islam itu, justru mereka menyesal, kenapa saya baru masuk Islam. Tapi hari ini sebuah pikiran besar bagi kita, pekerjaan besar bagi para dai, para mujahid, para pemuda. Marilah selamatkan bangsa Indonesia. Marilah kita bawa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan, dalam arti di bawah naungan Allah, dalam arti kemerdekaan di bawah rahmatnya Allah, kemerdekaan di bawah ridhanya Allah, kemerdekaan di bawah mengantar seluruh manusia untuk hidup dalam tatanan penuh dengan keridhaan Allah, sehingga tidak lagi kita membuat acara-acara yang dimana acara itu akan merusak mental akhlak. Bagaimana jika seorang perempuan wanita yang menjual dirinya dalam pesta miswar, lalu kita bisa menghasilkan anak-anak bangsa yang berkarakter? Sangat tidak mungkin. Ibunya sudah telanjang, pasti anaknya juga ikut telanjang. Ibunya pezina, pasti anaknya juga pezina. Maukah puan-puan menikmati wanita-wanita telanjang itu di negeri ini? Maukah tuan-tuan memperistrikan citra perempuan seperti itu? Kalau ini kita pelihara, kita dukung, maka mau dan tidak mau nanti 100 tahun Indonesia merdeka, umat Islam ini menjadi rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rendah dari keberkahan, rendah dari ridha, rendah dari keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi summa radadnahu asfala safi. Maka saya mengingatkan kita dalam surat 3 ayat 62 dan surat 2 ayat 147, al-haqqu min rabbika wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Tuhanmu, jangan kamu ragu. Kalau miswar itu adalah pesta zina terbuka, maka tempatkan kebenaran itu untuk mengusirnya, menolaknya. Bahkan bila perlu, perempuan-perempuan yang duduk di majelis ini dan laki-laki yang duduk majelis ini datang mendatangi pesta tempat itu untuk mendakwai mereka dan suruh dia bubarkan, sudah itu syahadatkan dia kembali. Yang jelas syahadatnya belum lurus. Maka tugas tuan dan puan hanya ada 2 kalimat menurut surat 9 ayat 128. Anitum haritum alaikum. Menginginkan keselamatan, keimanan kepada mereka, agar mereka juga dengan semangat menyambut kehadiran para mujahid itu dengan demonstrasi yang damai, sehingga mereka mengatakan, wahai teman-teman, kami mendukung, kami gagalkan. Penting hati tuan-tuan semua adalah anitum ritum alaikum. Dengan kekuatan itulah kita akan maju untuk memberi keimanan kepada mereka, menyelamatkan mereka, karena dia hal ini syahadatnya belum lurus. Kalau ketua panitianya muslim, dan bila perlu kalau ada televisi yang berusaha untuk menyiarkannya, sampaikan, karena dia turut menyebarkan zina, dia turut memperkasai perbuatan zina di Republik Indonesia, sehingga alasan apapun dia harus ditolak. Kalau ada kiai dari pesantren yang mengatakan siap menerimanya, rupanya dia salah baca kitab, rupanya dia salah baca Al-Quran. Kalau ada ulama yang di balik belakang itu, berarti ini ulama yang ingin populer karena dunia, ulama yang ingin mengatasnamakan umat Islam untuk kepentingan perutnya, tetapi sesungguhnya perutnya adalah api neraka yang dia perbuat. Maka kebenaran datang daripada Tuhanmu, jangan ragu. Wahai pemuda, jika kalian sudah berani merubah air putih menjadi kopi, maka sangat ditakutkan kalian duduk di majelis ini. Jika pemuda sudah berani mengatakan ini adalah kopi, maka saya persilakan, bukalah pintu ruangan ini, keluar pelan-pelan dan nangis di luar sana. Tapi ketika kalian mau duduk mengatakan ini adalah air putih, maka tegakkan kebenaran itu. Sekalipun senjata di mukamu, sekalipun penjara bagimu, tapi bagimu itu adalah kapsul yang membuat kamu terus maju agar miswar tidak boleh hadir di republik ini. Di
Di provinsi manapun tidak boleh hadir. Di Bandung ditolak, di Bali pun harus diusir. Karena dia menjadi bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia harus menjadi satu keutuhan karena beradab. Beradab ini yang dijaga oleh kita. Kemanusiaannya dirawat oleh kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan manusia dalam tempat yang kokoh rahim, agar dia menjadi makhluk yang sempurna. Tujuannya adalah taat, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu stretching awal dari saya. Yang kedua, saya mau kasih tahu, gerakan Miswar adalah bagian daripada gerakan kristianisasi di Republik Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dalam surat Markus 33 disebutkan, pergilah ke engkau seluruh bumi, baptislah domba-domba tersesat. Salah satu domba tersesat adalah bagaimana memutar balik pikiran orang-orang yang ada di atas muka bumi ini, yang dimana mereka tadi baca Quran, duduk di majelis taklim, itu harus disesatkan supaya dia jauh. Saya menyebutnya adalah kopi, kotorkan pikiran Islam. Pikirannya harus kotor supaya setuju dengan Miswar. Maka kalau ada ulama yang mendukung yang namanya Miswar, itu berarti pikiran ulama itu kotor. Ada orang yang punya kedudukan dalam organisasi golongan kuat, kalau dia mendukung, pikirannya kotor. Padahal ini ancaman kepada bangsa Indonesia, ancaman kepada negara. Kalau liberal sudah masuk, demokrasi sudah hidup, maka otomatis nanti negara ini akan bubar satu persatu, dan mereka pelan-pelan untuk masuk merusak Indonesia itu. Bapak, Ibu, tuan-tuan, puan-puan, para pemuda-pemudi, tanyakan kepada dirimu, apa yang sudah pernah kau buat untuk Indonesia? Kalau Miswar saja dibiarkan ada di bumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya ini kita ketinggalan, kita terlambat. Karena di bumi Indonesia sudah ada berdiri bermacam-macam agama. Tidak saja itu, banyak umat Islam yang murtad. Banyak umat Islam yang murtad. Pekerjaannya sama, hampir sama dengan Miswar. Tapi pertanyaan yang muncul, siapa pemuda yang mau bicara tentang kebenaran itu? Oleh karena semua orang ragu dengan kebenaran. Sehingga citra Indonesia hari ini, kebenaran itu pudar diganti dengan pembenaran. Kebenaran air putih diganti dengan kopi. Maka kopi itu adalah benar. Maka demokrasi mulai berkembang, menebarkan virus-virus kebenaran kepada orang, sehingga analisanya, itu kan baik, itu kan seni, itu kan pesta. Alasan pembenaran itu yang hari ini dikomandangkan oleh demokrasi liberal dan hedonisme serta berikut-berikutnya, supaya orang-orang kita itu rusak pikirannya di tengah-tengah kebenaran. Ini yang harus dikuatkan oleh para pemuda-pemudi. Rapatkan barisan, karena kalau ada pesta zina itu hadir Republik ini, mudaratnya lebih besar. Itu berarti Indonesia dan bangsa ini mengundang bencana terus datang ke Republik ini. Itu berarti akan terbuka penzinaan besar-besaran di Republik ini, karena mereka mulai membuka konteks yang namanya Miswar. Melegalisasi dan membiarkan Miswar ada di Republik ini berarti memberikan peluang pendidikan kepada seluruh anak bangsa Indonesia dengan konsep yang namanya hak asasi manusia, supaya orang Indonesia ini boleh diatur oleh orang lain. Padahal Indonesia is Indonesia, Amerika is Amerika. Tidak boleh bawa Amerika datang ke Indonesia. Beda. Kenapa berbeda? Indonesia dirahmati oleh Allah, Amerika itu hadiah. Negara Amerika itu hadiah, bukan perjuangan. Maka marilah kita bersama-sama di majelis yang terhormat, majelis yang ditemani oleh 70.000 malaikat, majelis yang disuduhkan langkah-langkah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, majelis yang membuat kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh kesal, tidak boleh merasa capek, terus berpacu terus menerus. Oleh karena di ujung sana ada kemenangan.
Seorang perempuan yang jalan di depan dengan jilbab yang benar itu, dengan semangat untuk mengusir miswar, maka pasti malaikat ada teman menemaninya. Begitu juga para pemuda bersatu untuk membuat kekuatan besar, bahwa bumi yang dirahmati oleh Allah tidak boleh ada aturan yang gratis, karena darah banyak yang korban untuk membuat Indonesia ini taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rapatkan barisan, dan tidak boleh jumlahnya cuma sedikit begini, harus satu telinga ke telinga yang lain, satu mulut ke mulut yang lain bersama-sama, bahwa ini bangsa yang dibangun dengan peradaban, bangsa yang didirikan dengan konsep wa'tasimu bihablillahi jamiyah, bangsa yang menyatukan keberkahan dari langit dan dari bumi, bangsa yang mengundang ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bangsa yang mengundang datanya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar bisa kita mampu mendirikan bangsa ini. Malu, wahai pemuda, malu. Orang-orang tua kita masa lalu hanya bambu runcing, mereka bisa mengusir penjajah-penjajah itu keluar. Hari ini kita punya ilmu, hari ini kita punya teknologi, justru kita tidak mampu mengusir miswar. Maka malulah kita menjadi anak bangsa. Pertanyaan yang muncul, bisakah kita usir dia dari sini? Kurang semangat. Bapak-bapak atau tuan-tuan, tenang dulu, saya dengar suara perempuan. Bisakah mampu mengusir perempuan yang pesta zina itu? Alasannya apa? Allah bersama kita. Wahai perempuan Indonesia, wahai laki-laki Indonesia, di dalam perjuangan itu selalu Allah menyertai kesulitan. Kalau tidak ada perjuangan, maka kamu tidak menempuh yang namanya kesulitan. Maka berjuang untuk mengambil kesulitan itu, karena di sana ada Allah memberi jaminan kemenangan. Wahai tuan-tuan, mau menang dalam sebuah pertarungan, Allah memberikan kamu kesulitan. Jangan pernah berhenti mundur, kecuali mimpi di depan sana ada jalan keuntungan. Keuntungannya adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman, wahai wanita-wanita beriman, wahai laki-laki beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah bisnis yang membuat kalian tidak rugi? Bisnis itu adalah mengusir miswar. Tidak boleh ada di republik ini. Bisnis itu adalah tidak boleh membuat penzinaan di republik ini secara terbuka, karena Al-Quran telah jelas, jangan mendekati zina. Ini pesta yang membuat orang makin dekat dengan zina. Saya punya sahabat dulu, seorang rocker yang sangat luar biasa. Begitu dia naik di atas panggung, ada kamu, dia turun dari panggung dan saya bilang, ente akan membuat orang berzina. Laki-laki bertemu dengan perempuan yang mereka datang berzina di tempat karena menonton Anda ada kamu. Anak itu lahir, dia kasih nama seperti kamu, anak hasil zina. Tsumma na'udzubillah min dzalik, engkau bertanggung jawab kepada Allah atas perbuatan mereka. Wah, jadi bagaimana? Ya keluar dari artis, keluar. Alhamdulillah, sekarang menjadi mubalik. Ada sahabat saya juga hampir mirip dengan saya, lahirnya juga di Irian. Wah, masa lalunya adalah telanjang, tapi begitu dia beriman kembali, dia menyesal perbuatan. Artinya hari ini di mata kita, tantangan kita berat. Wahai umat Islam, wahai pemuda Islam, wahai pemudi Muslim, Islam tidak boleh tidur, Islam tidak boleh diam, Islam tidak boleh menjadi penonton. Islam harus bergerak agar semua orang mengenal Islam. Maka sampaikan dakwah Islam ini dengan aksan kepada semua orang, termasuk kepada panitia. Datang ke mereka, kepung rumah mereka, katakan kepada mereka, kami mencintai kamu karena kamu sedang membuat kesalahan. Kami mengajak kamu untuk turunkan bendera pelan-pelan. Itu berarti kita kalau dia tidak menurunkan lagi, maka gunakan kekerasan keduanya.
Kekuatan keduanya, kekuatan hati untuk membuat mereka kuat. Kalau tidak, justru mereka menang dan kalian pulang dalam keadaan penyesatan dalam kehidupan. Saya kira Bapak Ibu itu yang bisa kita lakukan, karena tidak ada kesempatan lain, tidak ada kekuatan lain kecuali bersatu bersama-sama. Sampaikan kepada seluruh wanita-wanita muslim Indonesia, jangan karena datang di tempat menolak miswak karena politik. Sangat tidak boleh. Ini karena dakwah kita bersama-sama menyelamatkan anak bangsa Indonesia. Dakwah kita sama-sama untuk menyatukan kekuatan bahwa bangsa ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangsa ini menggunakan bahasa modernnya adalah berketuhanan yang Maha Esa, bertauhid, berakidah. Maka tidak boleh ada orang tidak berakidah datang ke republik ini. Kalau beberapa waktu yang lalu kita bisa mengusir siapa? Siapa? Dia bisa keluar dari republik ini. Kenapa yang satu ini tidak bisa? Maka harus kemenangan Allah bersama kamu. Jangan seperti Abraha, bawa tentara gajah dengan semangat dari Yaman mau datang menghancurkan Ka'bah. Allah kirim burung ababil yang kecil karena niatnya jahat. Allah turunkan. Di dalam perjuangan Bapak Ibu pemuda-pemudi kita, jangan pernah takut dengan senjata. Jangan pernah takut dengan sesuatu yang menakut-nakutan. Itu sifatnya biasa saja. Tapi takut kepada Allah dan takut kepada Rasul. Kalau mau atiullah, bersikapnya taat. Mau atiur Rasul, bersikap sami'na. Sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasul lebih mampu mengantarkan kita untuk gigih berjuang. Sehingga lemparan batu dari orang-orang tidak bertanggung jawab jangan pernah mundur. Karena itu adalah bagian daripada perjuangan kita untuk menolak kejahatan yang ada di republik ini. Maka kita yang harus bicara kebaikan itu kepada orang. Kepada siapa? Kepada pemimpin. Kepada siapa? Kepada penegak hukum. Kepada siapa? Ingatkan ulama bahwa ini sebuah kejahatan besar. Jangan selalu menggunakan seni. Jangan selalu menggunakan ini kan pesta. Tetapi lihat mudarat yang sedang terjadi di republik ini. Kita sudah tidak diam lagi hari ini. Kita sudah dibuat pekerjaan besar, mulai dari aliran sesat, mulai dari nabi-nabi palsu, mulai dan sekarang masuk lagi pesta-pesta kejahatan kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Maka persatuan kita adalah wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Rapatkan barisan kita menjadi sebuah kelompok, sebuah golongan yang menyeru kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Kemungkaran ada di depan mata, tapi kita justru mendukungnya, memeliharanya. Hari ini banyak orang dengan konsep hak asasi manusia membiarkan kemungkaran merajalela di republik ini. Ada pertanyaan, saya persilakan. Terutama kepada guru saya. Saya malam ini malu karena ada guru saya, Dr. Zaidul Akbar. Boleh saya minta berdiri di depan? Silakan, Tuan Guru. Nggak layak jadi pemuda. Sudah jadi guru mesti jadi pemuda. Silakan, ada pertanyaan, saya persilakan. Oh, berarti sudah tidak perlu lagi belajar strategi. Masih ada pertanyaan? Masih sudah siap peluru? Ini baru pertemuan pertama. Belum kita bikin yang besar. Maka buatlah yang besar agar malaikat menemani kita untuk membuat yang besar itu. Silakan. Silakan bertanya. Oke, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bergerak di level grassroots. Kita bisa melakukan banyak pergerakan dengan membuat video, kemudian kita akan melaksanakan aksi. Tapi begini, untuk di level parlemen dan di pemerintahan kita agak kesulitan. Nah, apakah Ustaz mempunyai suatu
masukan atau suatu saran, dan sebenarnya memang kita butuh backingan berupa ustadz dari MIUMI, ustadz dari level atas yang memang secara parlemen akan ngomong secara langsung dengan anggota DPR dan sebagainya. Bagaimana menurut Ustadz? Oke, jangan menjadikan manusia menjadi backing. Wah, boleh itu. Backingmu adalah Allah. Kita tidak boleh hanya berjuang dengan backing manusia. Ini ada pintu tahajud. Ya mulai itu backing utama kita. Berjuang sambil berdoa. Jangan berjuang tanpa berdoa. Nanti mengharapkan manusia. Hati-hati kalau mengharapkan manusia, pada akhirnya nanti perjuangan dalam keadaan kecewa. Saya pesan, jangan berjuang mengharapkan backing dari manusia. Kamu akan kecewa. Tapi tempatkan pendekatan kepada Allah. Insya Allah, Allah akan menggerakkan manusia-manusia yang lain berbaris bersama saudara-saudari untuk melakukan itu. Itu yang harus saya kuatkan. Ada yang lain? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, masalah mengapa kita harus menolak miswod itu, bagi sebagian orang yang sering mengikuti pengajian atau basic keislamannya bagus, mungkin ini sudah sangat sepakat bahwa kita harus menolak ini. Hanya saja tantangan kita itu adanya justru di masyarakat yang dalam tanda kutip awam terhadap komitmen keagamaan, dan ini merupakan mayoritas di Indonesia gitu. Kalau untuk kita yang sering ikut pengajian sudah otomatis ini masuk di dengan kita. Coba bagaimana kita menyampaikan pesan ini agar sampai ke lingkungan kita yang justru itu masyarakat mayoritas gitu, agar mereka bisa menerima dan oh iya ternyata kita harus menolak acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat awam, hadapi mereka dengan konsep surat 16 ayat 125. Ahsan, arif, bijaksana. Berdebat pun dalam keadaan bijaksana. Dan tidak boleh selalu menyalahkan mereka yang awam itu, tapi cerdaskan mereka dengan konsep bahwa mereka harus mengerti apa yang kita sampaikan. Sejelas-jelasnya kepada mereka bahwa pesta zina yang dilakukan oleh kelompok yang dengan atas nama pesta misword ini adalah sebuah kejahatan. Kepada siapa? Terutama kepada umat Islam. Kepada siapa? Kepada wanita-wanita muslimah. Kepada siapa? Kepada anak bangsa Indonesia. Dan ini harus disampaikan dengan jelas, jangan dengan setengah hati. Caranya bagaimana? Semangat. Tidak boleh dengan setengah hati kepada mereka. Saya yakin karena opini sudah terlanjur berkembang di Republik ini bahwa ini adalah sebuah kebaikan, ini adalah seni, ini kan artis, maka harus ditonton. Padahal sesungguhnya mereka telah membunuh mata hati mereka dalam hidup dalam kebenaran. Dan tugas kita menyampaikan itu. Jangan pernah berhenti untuk tidak menyampaikan kebaikan, tapi harus terus berpacu untuk membuat kebaikan. Sekalipun menurut antum itu berat, itu tantangan. Wahai pemuda-pemudi, dalam dakwah jika ada tantangan, ada rintangan, olalah rintangan dan tantangan itu menjadi rahmat. Janganlah engkau membuat tantangan itu menjadi perbedaan, tapi dia menjadi rahmat untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Ada yang lain? Kalau sudah tidak ada berarti sudah siap. Mungkin perlu pembuktian Ustaz, siapnya modelnya seperti apa. Jadi gini teman-teman, di ujung acara ini nanti agar gerakan ini juga lebih konkret dalam artian sebuah output ya, nantinya ke depannya apakah itu akan sebuah ada acara lagi dan lain sebagainya. Nah malam ini inginnya nih teman-teman ini ada bukti di mana teman-teman ini juga bisa tampil menyuarakan bahwa saya benar-benar menolak misword dalam bentuk sekarang kan ini perangnya perang media ya. Nah ini malam ini kita akan buat isu
yang bisa nanti teman-teman media liput dan digulung untuk dilempar dan diserangkan kepada ya tadi kata Ustaz Dian, musuh-musuh kita yaitu panitia Miss World, terus elemen-elemen yang berhubungan dengan Miss World. Mungkin Ustaz Fadlan bisa memberikan endorse dan bantuan untuk bisa membentuk isu ini dalam bentuk ya sebuah addressing atau penekanan dari isu tersebut. Nah, Ustadz, ini ada teman-teman yang siap membawa spanduk. Mungkin teman-teman bisa langsung maju. Spanduk tolak Miss World. Nah, di sini nanti ini adalah bentuk sebuah rangkaian yang nantinya kedepannya akan menjadi bukti secara media bahwa teman-teman di sini siap untuk berjuang menolak Miss World. Siap? Mana suaranya? Gimana Ustaz? Biar suara Ustaz. Yang laki tenang dulu, kita lihat ini yang. Apakah siap menolak Miss World? Runtuhkan ini gedung. Belum. Apakah siap menolak Miss World? Aduh, belum. Saya belum yakin ini. Saya belum yakin. Coba semuanya berdiri dah, biar suara. Baik, berdiri. Ayo, Semuanya berdiri, teman-teman. Baik, kita bersama membentuk sebuah formasi ya, di mana di sini nanti ada kamera yang akan nge-shoot, ya kan? Nah ini ngelawan cahaya nih gimana ini masih bisa terang nggak? Oke. Baik, yang berdiri mungkin lebih mundur sedikit. Ada tiang ya? Ditarik ke tengah sedikit lah. Oh iya, tiangnya pengkorin ke sana, bisa nggak? Kayaknya lebih penting nih akhwatnya ini, karena akhwat ini kan bentuk tolak Miss World ini kan konkret bahwa ini yang dieksploitasi adalah perempuan. Karenanya ini suara ibu-ibu dan pemudi-pemudi muslim yang insya Allah nanti akan lebih diguncangkan dalam bentuk sebuah isu bahwa perempuan Indonesia siap tolak Miss World. Siap? Ya, kurang semangat. Kurang. Spanduk sudah ada di mata, masih lemah loh. Apakah siap menolak Miss World? Belum, gempar ini ruangan. Bayangkan Budi Utomo di Surabaya bagaimana menghadapi tentara Inggris. Beliau mengatakan kepada para pejuang bahwa dengan membesarkan nama Allah, Allahu Akbar, kita akan mengecilkan musuh-musuh kita di republik ini. Coba kalian semua takbir untuk mengecilkan panitia yang menjadi musuh-musuh kita. Takbir! Allahu Akbar! Akbar! Allahu Akbar! Bandung lautan api dengan semangat membakar negeri ini, tapi hati mereka tidak lain dan tidak bukan. Tidak boleh mengeksploitasi perempuan-perempuan dengan murah di republik ini. Apa kalian siap menolak? Siap. Betul? Siap. Katakan siap. Siap. Kalau ini yang kita miliki, maka kemenangan Allah akan menyertai kita semuanya. Oleh karena hati-hati wanita muslimah menghendaki perempuan-perempuan Indonesia ini berakhlak, berkemanusiaan, sehingga dia merawat keadaan tubuh badannya, oleh karena hanya tunduk kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai para laki-laki, rawatlah wanita-wanita Indonesia beriman ini, sehingga nanti mereka akan mengantarkan keturunan-keturunan bangsa ini cerdas, cerah, soleh, soleha. Oleh karena kalian berjuang untuk menyelamatkan itu. Sungguh memalukan jika pesta besar itu mengajak sehingga para laki-laki yang tidak mengerti Islam, laki-laki yang tidak mengerti moral, laki-laki yang tidak paham karakter itu, mereka akan merusak anak bangsa ini. Mereka menuntut agar Miss World ada, tetapi karena dengan Allah, ridha Allah, rahmat Allah, wanita-wanita yang berdiri, perempuan-perempuan yang berdiri ini dengan hati yang tulus untuk mengundang keberkahan, Miss World harus angkat kaki dan tidak boleh hadir di republik ini.
Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kok perempuan saja, laki-lakinya nggak ada. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ketulusan hati kita akan membuat gentarlah musuh-musuh kita. Gerakan kita akan membuat musuh kita akan makin kecil, oleh karena kita berjuang untuk menyelamatkan manusia di atas muka bumi Indonesia tercinta. Saya kira itu saja. Mohon maaf lahir batin, inilah orang Irian bicara. Selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin masih mau dilanjutkan foto. Yuk, lebih rapat dan lebih, monggo. Baik, selain dalam bentuk media foto, nanti teman-teman bisa dihimbau, maksudnya kami himbau untuk membuat sebuah tulisan juga dalam bentuk reportase atau apapun, atau sekedar membuat Twitter yang sederhana, sampaikan walau satu tweet, kalau istilahnya bahasa sederhananya, bahwa kita memang benar-benar siap untuk melakukan gerakan-gerakan yang berhubungan dalam nahi mungkar, karena seperti yang disebutkan tadi oleh Ustadz Adian, juga Ustadz Fazlan dan juga Dr. Zaidul Akbar, bahwa tidak cukup adanya sebuah amar ma'ruf, tidak cukup adanya sebuah perbuatan baik kecuali disertai dengan amalan nahi mungkar. Nah, proyek Tolak Miswot ini ada di depan mata. Tentunya ini adalah sebuah harapan besar, di mana output atau target utama dari Tolak Miswot adalah gagalnya atau angkat kakinya kontes-kontes yang semacam yang lebih fokus lagi adalah kontes Miswot. Kita takbir bersama ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 2 menit lagi nih runtuh gandulnya. Subhanallah. Baik, di dalam gerakan ini kita bentuk sebuah forum namanya Forum Pemuda Muslim Cinta Akhlak Mulia, di mana ini forum adalah untuk semuanya, semua komunitas bisa bergabung di sini. Terlebih komunitas-komunitas yang sudah ada kajiannya dalam bentuk majelis talim ibu-ibu maupun remaja, dan juga komunitas-komunitas Twitter seperti yang mendukung kami adalah komunitas Kigen atau organisasi Quranic Generation, ada Young Islamic Leaders, ada Gaul Tapi Islami, ada Indonesia Tanpa Jil, yang tentu saja ini memiliki banyak sekali chapter, dan hadir di ruangan ini juga Indonesia Tanpa Jil chapter Jakarta, dan didukung juga oleh Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Indonesia, dan juga oleh Movement, di mana seluruh pergerakan ini dalam rangka untuk bersatu dalam rangka beramar ma'ruf nahi mungkar. Saya mendapatkan broadcast yang menarik, mungkin sedikit sharing sebelum dibubarkan ya. Halo, jangan bubar dulu. Halo, belum ditutup.